teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa sih teman-teman gak mau bermain dengan aku, padahal aku sudah baik sama mereka? Cynthia, kamu kenapa nak? Kok sedih Itu loh, kelihatannya? temanku gak mau bermain sama aku, padahal aku sudah baik sama mereka. Kamu tahu sebabnya kenapa? Gak tahu loh, Gini aja deh, daripada kamu sedih dan terus memikirkan teman-teman kamu yang gak mau bermain dengan kamu itu, gimana kalau semuanya kamu serahkan kepada Tuhan dan tetap berdoa, percaya bahwa Tuhan nantinya akan memberikan teman-teman yang lebih sayang sama kamu. Gimana kalau gitu? Oke loh, Oke, sekarang dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama melayani Tuhan ini. Karena hari ini harinya Tuhan, kita akan bersama-sama bersukaria, ya. Oke? Oke lah, anak-anak di rumah juga, mari kita akan pujikan bersama-sama hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi memuji, mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya kita akan menyerahkan ibadah kita pagi ini kepada Tuhan. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh belajar lebih sungguh lagi di dalam kami memuji nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Mari teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Hei Cynthia, tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu kasihnya begitu tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi dari langit. Tahu kan? Tahu Lose? Nah, kita mau pujikan lagu ini sama-sama ya. Ayo ajak teman-teman kita yang di rumah. Ayo. Ayo teman-teman, kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Oke, semuanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita pujikan lagu ini bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana Lose dengan teman-teman itu ya? Cynthia gini deh, tadi kan Lose sudah bilang kamu nggak perlu sedih. Nah, kamu juga nggak perlu merasa sendiri karena ada sebuah cerita nih. Kemarin itu Lose bertemu dengan anak yang sendirian, benar-benar dia sendirian. Tidak punya orang tua, tidak ada teman, bahkan tempat tinggal pun dia nggak punya. Mau tahu ceritanya? Mau Lose? Nah, seperti ini ceritanya. Waduh, kok banyak ya?
capeknya. Bu, misi Bu. Loh. Ya. Sini. Bentar, Bu. Sebentar. Belum makan saya, ya, Bu. Minta. sebentar duduk dulu. Minta, Kamu Bu. ini loh, dari mana? Saya enggak dari mana-mana, Ibu. Terus rumahmu di mana? Saya enggak punya rumah. Orang tua saya sudah meninggal. Saya sendiri, Bu. Terus kamu selama ini tidur di mana toh? Saya tidurnya di jalan-jalan, Bu. Dimanapun bisa tidur. Saya lapar, Ibu, sekarang. Terus Saya gini minta. Gimana kalau tinggal di rumahnya Ibu? Jangan, Bu. Nanti ngerepotin. Yang penting kasih makan aja saya, Bu. Cukup, itu aja. Terima gitu. kasih. Ya wes gini sekarang, ayo Bu. mandi dulu, dibersihkan dulu badanmu, terus ikut Ibu ke dalam. Ayo, sini dulu sebentar. Ayo ikut Ibu, ayo. Ibu siapkan baju dulu, ya. Ayo, Terima kasih, ayo sini, Bu. ayo masuk Ya. dulu. Nah, gitu ceritanya. Akhirnya anak itu tinggal bersama dengan Lose sekarang. Dia punya tempat tinggal, dia bisa sekolah, dia juga bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, begitu juga kalau Cynthia jadi anak yang percaya kepada Tuhan, apalagi taat, Tuhan akan terus memelihara Cynthia. Jangan lupa pastinya Tuhan nanti akan persiapkan teman-teman yang lebih sayang sama Cynthia. Sebelum firman Tuhan ada lagunya ini Cynthia. Tahu lagunya apa? Nggak tahu Lose. Lagunya judulnya Percaya dan Taat. Nah, ayo teman-teman yang ada di rumah, kita mau pujikan lagu ini sama-sama ya. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Dia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat, mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Dia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Ayo teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, kalian pasti punya sandal ya, atau sepatu di rumah. Lose juga punya gambar sandal ya. Nah, kita kalau pergi atau ada di dalam rumah, mama dan papa kita selalu menyuruh kita memakai sandal. Kenapa sih harus pakai sandal atau pakai sepatu kalau kita pergi? Kenapa ndak usah pakai sepatu, enaknya cekeran lain. Lebih ndak panas kakinya. Nah teman-teman, sandal atau sepatu itu gunanya untuk melindungi kaki kita. Supaya kaki kita ndak sakit kena batu atau terkena benda tajam seperti paku atau kaca. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan itu melindungi setiap langkah kehidupan kita. Langkah kaki setiap anak-anak Tuhan sertai. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap langkah kaki kita. Seperti sebuah sandal yang selalu melindungi kaki kita, begitu juga Tuhan melindungi akan anak-anak, menyertai dan selalu mengingat akan anak-anak. Nah,
Lose akan cerita seorang ibu namanya Ibu Naomi. Ibu Naomi ini bersama dengan Bapak Elimelek suaminya mempunyai 2 anak laki-laki, teman-teman ya. Nah, 2 anak laki-laki ini mereka sudah menikah dan memiliki istri ya, yaitu yang bernama Ibu Rut dan Ibu Orpa. Nah, lalu satu hari Bapak Elimelek ini suami dari Ibu Naomi mengajak mereka semuanya pindah ke sebuah tempat yang baru, tempat yang asing bagi mereka, tempat yang gak pernah mereka tuju. Nah teman-teman, yang terjadi adalah setelah mereka pindah ke tempat yang baru itu ada sebuah kejadian yang sangat besar. Apa yang terjadi? Suami dari Ibu Naomi ini meninggal, mati. Dan bahkan apa? Anak laki-lakinya juga semuanya mati. Tinggallah Ibu Naomi, Rut dan Orpa, mantu-mantunya, istri dari anak-anaknya. Nah teman-teman, Ibu Naomi sedih sebenarnya. Disinilah Tuhan menyertai langkah pertama daripada Ibu Naomi. Apa yang dilakukan Ibu Naomi? Ibu Naomi berkata kepada Rut dan Orpa, anak-anakku, suami semua sudah meninggal semua. Tinggal aku sendiri. Oleh karena itu, aku akan kembali ke daerahku yang mula-mula, di kampung halamanku. Nah, kalian boleh pulang ke rumah kalian masing-masing. Nggak usah ikut sama aku. Tetapi teman-teman, kedua mantunya ini berkata, "Nggak ibu, saya ikut denganmu aja." Tetapi Bu Naomi tetap memaksa mereka, pulang aja, jangan ikut sama saya. Aku sudah sendirian, sekarang aku nggak punya suami, nggak punya anak, pulang aja kalian. Tetapi Ibu Rut ini hatinya tetap kepada Ibu Naomi, tetap mau bersama ibu mertuanya. Tetapi si Ibu Orpa pulang ke kampungnya. Nah teman-teman, ketika mereka berdua pulang ke kampung Ibu Naomi, Tuhan menyertai langkah Ibu Naomi. Langkah yang kedua, apa yang terjadi? Mereka berdua ini hidup berdua, tidak ada yang bekerja. Bagaimana caranya mereka mau makan? Karena mereka berdua tidak ada suami yang bekerja untuk membantu supaya mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Teman-teman, Tuhan lo pelihara mereka, Tuhan tidak lupakan mereka. Yang terjadi adalah Ibu Rut ini mulai bekerja, teman-teman. Kerja di mana? Kerja di sebuah ladang, di sebuah tempat yang tidak dia kenal. Tetapi Tuhan memberkati akan Ibu Rut ini sehingga dia bisa membuat mencukupi akan kebutuhan untuk mereka makan. Mereka mengumpulkan gandum-gandum, mereka jual, lalu mereka bisa makan. Ibu Rut ini rajin bekerja. Tuhan menolong Ibu Rut sehingga Ibu Rut dan Naomi tetap dipelihara oleh Tuhan. Inilah penyertaan Tuhan, langkah yang dilakukan oleh Ibu Rut ini. Tuhan tidak tinggalkan Ibu Rut meskipun Ibu Rut tidak punya suami, meskipun Ibu Naomi sudah tua dan tidak punya suami, tapi Tuhan memelihara Ibu Rut dan Ibu Naomi. Teman-teman, satu hari Ibu Rut sama Ibu Naomi ini ngomong-ngomong, "Rut, kamu masih muda, coba kamu cari supaya kamu bisa mendapatkan suami yang baru, karena suami muda mati." Lalu Ibu Rut bilang, "Ibu, kemana mau carinya? Aku enggak kenal siapa-siapa di sini." Tuhan pelihara kembali Ibu Rut. Apa yang terjadi ketika dia bekerja di sebuah ladang yang setiap hari dia lakukan mengumpulkan gandum-gandum. Ternyata ladang itu punyanya Bapak Boas, anak-anak ya.
Bapak Boas ini lihat Ruth, lalu Ruth ini kok cantik ya anak ini. Lalu akhirnya Ibu Ruth menikah dengan Bapak Boas. Ya, Tuhan pelihara kembali dan bahkan Bapak Boas dan Ibu Ruth mempunyai seorang anak. Nah, teman-teman, Tuhan pelihara kembali sehingga Tuhan menyertai langkah kaki dari Ibu Ruth. Kemana dia pergi? Sejauh apa dia pergi? Tuhan tetap menyertai langkah Ibu Ruth dan Ibu Naomi. Sehingga dia berjumpa dengan Bapak Boas dan memiliki seorang anak. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau kita melihat Tuhan juga sertai langkah kita loh. Kaki langkah kita itu Tuhan sertai. Kalau kita lihat seperti sebuah pohon ya adik-adik. Lihat tuh sepunya pohon. Lihat cerita dari tadi kita lihat pada Bapak Ibu Ruth ya. Ibu Ruth yang nggak sengaja bertemu dengan Bapak Boas. Nah, ketika mereka sudah menikah, akhirnya mereka punya anak yang bernama Obed. Nah, Obed itu punya anak lagi namanya Daud. Daud lagi punya anak terus sampai akhirnya muncullah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Nah, teman-teman, ternyata dari Ruth dan Boas, akhirnya Tuhan itu menuntun langkah hidup mereka, ya. Menuntun langkah hidup mereka sehingga sampai mereka bisa menjadi bapak leluhur daripada Tuhan Yesus, nenek moyang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang di rumah, kalian juga disertai Tuhan loh sampai hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian. Tuhan sertai setiap langkah kakimu kemana engkau pergi. Karena itu jangan kamu takut. Kamu terus harus percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan terus menyertai langkah kaki kita kemanapun engkau pergi. Oleh karena itu teman-teman yang di rumah, kalau kamu mau pergi, jangan lupa kita harus berdoa dulu. Ya, kalau kamu mau jalan-jalan kemana aja, kita terus harus berdoa dulu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai langkahmu. Dia tidak lupakan kita. Dia terus menuntun kita. Sampai kamu akan menjadi besar nanti. Kamu akan mencapai cita-citamu. Mungkin ada yang jadi dokter, mungkin jadi insinyur, mungkin jadi perawat, mungkin jadi tukang gambar. Wah, macam-macam. Tuhan tetap menyertai langkah kakimu. Karena itu selalulah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, tugas kalian tidak menghafal hari ini ya. Kamu melakukan yaitu menggambar kakimu ya. Di kertas putih terus kakinya digambar. Dipakai bolpen, diblat ya. Nah, setelah itu kamu tulis di situ. Tuhan sudah menyertai aku apa ya? Oh, Tuhan sudah sertai aku waktu aku kemarin pergi ke Surabaya. Wah, kamu tulis di kakinya itu ya, di kertas putih yang gambarnya kakimu. Tuhan menyertai aku ke Surabaya. Wah, masih ada lagi gambar kaki lagi ya. Kamu tulis, oh aku ingat kemarin Tuhan menyertai aku waktu aku pergi ke sekolah. Atau pergi ke gereja, atau kemana aja, kamu tulis di situ. Nah, teman-teman, dari situ kamu akan lihat bagaimana Tuhan itu selalu menyertai langkah kaki kita. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Seperti Ibu Ruth, ya, Ibu Ruth dan Ibu Naomi yang selalu disertai kehidupan mereka. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Tuhan selalu sertai kami.
Kaki kami melangkah kemanapun kami pergi, Tuhan sertai kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang baik. Hari ini kami mau terus berdoa dan terus percaya kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami bahwa Tuhan pasti menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik di rumah dan semua adik-adik yang sudah menonton video ini. Amin. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada pengumuman ini. Yang pertama, jangan lupa ayat hafalannya ya. Kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing melalui video atau voice note. Nah, yang kedua, jangan lupa kerjakan untuk SOAP-nya. Itu juga kalian foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, untuk minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh, Cynthia. Tahu nggak siapa namanya? Nggak tahu loh, Su. Oh, nggak tahu. Oke, tanggal 15 Maret teman kita Wilson berulang tahun. Nah, yang berikutnya untuk tanggal 21 Maret Jason. Nah, selamat ulang tahun ya untuk teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur sambil kita akan memujikan burung pipit ya. Yuk sama-sama kita akan pujikan lagu ini. Tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan doksologi. Nanti doa berkat dan juga doa persembahan akan dipimpin oleh Lose Lily. Yuk semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin akan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk adik kami Wilson dan juga Jason yang berulang tahun. Dan biarlah Tuhan terus menyertai langkah hidup mereka. Tuhan memimpin supaya mereka semakin hari melihat akan kehendak Tuhan atas hidup mereka. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan melalui kedua orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Bapa, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk menjadi kekuatan dan juga memperlebar akan
kerajaan surga melalui sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan, dan kami tetap tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan menyertai langkah hidup kami hari demi hari. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberikan berkat-Mu kepada setiap anak-anak yang ada di rumah dan setiap kami yang ada di sini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Dah.